Tapi ternyata kita jualannya di Instagram. Sedangkan di Instagram itu follower kita cowok semua. Ya mana ada yang beli. Makanya kita akan ngerasa, oh produkku ini nggak laku. Ya karena promosinya salah. Kayak gitu, oke? Target marketnya salah. Kayak gitu. Itu penyebabnya. Bukan karena produknya. Produknya ini pasti ada yang mau beli gitu loh. Oke, halo teman-teman. Kali ini aku akan share tentang rahasia gimana caranya biar bisnis kita atau jualan kita itu laris manis. Sebenarnya aku sudah pernah share ini di beberapa videoku, tapi aku akan lebih detailkan di sini. Jadi gimana sih caranya biar kita itu jualannya itu laris manis, itu gimana sih caranya? Apakah kita harus beriklan? Apakah kita harus bikin branding dulu? Apakah kita harus bikin bisnis yang besar dulu? Apakah kita harus viral dulu dan sebagainya? Jawabannya enggak, teman-teman. Enggak seperti itu. Rahasia gimana caranya kita biar bisnisnya itu laris, ini terutama atau aku khususkan di bisnis online ya. Sebenarnya bisnis offline juga bisa, tapi aku khususkan di bisnis online. Gimana caranya biar laris? Ada 3 tahap atau 3 cara. Ini akan aku lebih detailkan di sini ya. Yang pertama adalah kita harus menemukan atau kita harus mempunyai, tidak harus membuat ya. Kita harus menemukan atau mempunyai suatu produk yang dimana produk itu adalah produk yang dicari oleh target market. Ingat ya, satu produk yang dicari oleh target market. Bukan produk yang lagi tren saat ini, bukan. Bukan produk yang harganya paling murah, bukan. Bukan produk yang lagi viral, bukan. Tapi produk yang dicari oleh target market. Yang dicari oleh target market, bukan ke semua orang. Oke? Bukan yang dicari oleh banyak orang, enggak. Tapi yang dicari oleh target market. Misal, ini aku contohkan, aku kasih contoh ya. Misal, aku pengen jualan tas wanita. Nah, tas wanita yang seperti apa nih yang dicari oleh target market? Yang pertama, kita harus cari dulu keunikan tas wanita yang kita pilih. Misal, tas wanita itu uniknya apa? Misal ada yang bahannya itu bagus. Misal ada yang desainnya itu bagus. Misal ada yang punya banyak fitur. Misal katakanlah branded, katakanlah. Nah, itu juga kelebihan. Nah, setelah kita menentukan, misalnya kita pilih yang branded. Nah, kita jualan tas wanita branded, kita harus menentukan siapa pembelinya. Target marketnya siapa. Oke, misalnya tas wanita branded itu calon pembelinya adalah misalnya artis-artis atau istri-istri pejabat katakanlah. Nah, kamu riset, tanya ke target market itu, apakah mereka mau beli tas yang kamu jual? Itu, oke, itu kalau branded. Kalau misalnya tasnya itu kelebihannya adalah desainnya bagus. Nah, desainnya bagus ini kira-kira siapa yang suka? Misalnya yang suka adalah mahasiswi jurusan apa atau mahasiswi Bandung katakanlah. Mahasiswi Bandung di universitas ini atau lokasinya di sini, atau mahasiswi Bandung yang tingkat ekonominya menengah ke atas katakanlah kayak gitu, atau mahasiswi yang sering hangout. Nah, itu kita tentukan target marketnya. Nah, setelah kita menentukan siapa nih target marketnya, baru kita tanya, kita riset. Apakah mereka benar-benar pengen beli tas yang kita punya atau enggak? Kayak gitu. Nah, aku pribadi waktu riset itu selalu meriset random people, random orang yang nggak aku kenal sama sekali, dan aku minimal itu tanya ke 100 orang. Tanyanya gimana? Ya, kita cari aja di Facebook, di Instagram, di TikTok, di YouTube, dimanapun, di Twitter, katakanlah, dimanapun. Kita cari orang yang memenuhi kriteria sebagai target market kita, terus kita bilang bahwa, oh kita mau tanya, kita mau riset. Apakah benar mereka menginginkan tas itu? Nah, itu baru kita menemukan satu. Oke, itu baru kita menemukan produk yang dicari oleh target market. Itu baru satu. Oke, ini produknya bisa apapun. Makanya kalau teman-teman tanya misalnya, Kak, produk apa yang terlaris? Produk apa yang paling banyak dicari? Produk apa yang gampang sekali dijual, katakanlah? Tergantung. Hampir semua produk itu ada marketnya. Nggak ada produk yang nggak laku. Bahkan kentut pun itu laku, ya kan? Bahkan pakaian bekas pun itu laku, asal ada target marketnya. Itu doang. Oke? Kalau misalnya kita jualan ke sembarang orang, ya bisa laku bisa enggak gitu loh. Tergantung apakah orang itu target market atau tidak. Misal kita jualan katakanlah kosmetik buat cewek.
kita kosmetik buat cewek, tapi ternyata kita jualannya di Instagram, sedangkan di Instagram itu follower kita cowok semua, ya mana ada yang beli. Makanya kita akan ngerasa, oh produkku ini nggak laku, ya karena promosinya salah, kayak gitu. Oke, target marketnya salah, kayak gitu. Itu penyebabnya, bukan karena produknya ini pasti ada yang mau beli gitu loh. Bahkan dulu kalau teman-teman tahu, aku pernah jualan casing handphone juga di range harga 150.000. Bayangin, sekarang teman-teman coba lihat casing handphone itu berapa, 50.000 udah dapat gitu kan, yang murah-murah kayak gitu. Aku dulu jualannya juga dapatnya juga 50.000 gitu loh. Jadi aku dulu pernah jualan casing handphone, modalku itu 50.000, aku jual hingga harga 150.000 gitu. Modalku 50.000, aku jual 150.000. Ada yang beli? Ada. Tapi apakah produk itu banyak sekali yang nggak suka atau nggak jadi beli? Ya banyak. Karena sebagian besar orang itu, yaitu tadi, casing handphone 150.000 itu terlalu mahal. Tapi apakah ada yang mau beli dengan harga 150.000? Ada, teman-teman. Kayak gitu. Jadi tergantung dari kita mempromosikannya ke siapa, target marketnya siapa. Jangan bilang kalau, Kak, aku sudah jualan ini tapi kok nggak laku-laku ya, apa ini produkku yang salah? Enggak, target marketmu yang salah. Coba cari dulu target marketnya, baru setelah ketemu, baru kamu validasi apakah target market ini benar, apakah produk ini yang diinginkan oleh target market ini. Kalau iya, berarti fix kamu atau produk kamu sudah benar. Oke, itu baru satu. Oke, itu nomor satu. Nomor dua adalah kalian harus menghadirkan produk itu, produk yang sudah kamu riset tadi, yang sudah kamu fix tadi, yang sudah kamu validasi tadi, di depan mata target market. Oke, di depan mata target market. Kenapa harus seperti itu? Ini bukan berarti kita harus promosi, kita harus iklan gitu, enggak. Iklan itu atau promosi itu hanya ibaratnya mempromosikan, ibaratnya kayak apa ya? Ngasih tahu. Belum tentu target market itu mau mendengarkan atau mau melihat. Bisa jadi kalau misalnya teman-teman nih katakanlah teman-teman punya Instagram, misalnya scroll di Instagram biasanya kan ada iklan. Nah, apakah teman-teman memperhatikan setiap iklannya? Aku yakin nggak. Mungkin banyak sekali teman-teman kalau misalnya ada iklan langsung aja scroll gitu, ya kan? Ada banyak yang misalnya iklan di katakanlah di YouTube, mungkin teman-teman akan skip gitu kan, akan lebih banyak teman-teman yang skip iklannya kalau bisa di skip, kayak gitu kan. Sama di Instagram juga kayak gitu, di TikTok juga kayak gitu. Kenapa? Ya mungkin karena teman-teman itu teman-teman itu tidak tertarik dengan produknya atau tidak membutuhkan produknya, kayak gitu. Sehingga iklan pun itu juga harus sesuai dengan target market kita. Kecuali itu branding, beda. Tujuannya kalau misalnya untuk branding atau brand awareness atau marketing jangka panjang itu beda. Oke, ini kita ngomong gimana caranya biar produk ini terjual. Bukan untuk branding, bukan untuk jualan jangka panjang, enggak. Oke, itu beda lagi. Itu nanti ada caranya tersendiri. Nah, saat kita pengen promosi, saat kita pengen beriklan, pastikan teman-teman itu menghadirkan produk itu di depan mata target market. Jangan sampai salah. Oke, salah target market. Biasanya itu kalau teman-teman promosi itu asal gitu. Misalnya share di grup-grup WA, kemudian share di grup-grup Facebook katakanlah. It's okay, nggak masalah. Selama itu adalah target market, nggak masalah. Misal kita jualan tas ya, kita jualan tas, share di tas wanita. Misal share di grup WA tetangga julid katakanlah kayak gitu. Itu kan isinya itu katakanlah cewek-cewek yang suka ngegosip katakanlah. Nah, itu berarti cocok target marketnya kayak gitu. Atau kita share di komunitas apa kayak gitu, komunitas cewek apa kayak gitu, komunitas curhat atau komunitas apa yang isinya itu sebagian besar cewek. Kita share di situ cocok. Oke. Nah, kalau misalnya kita share di katakanlah grup yang random, itu nggak cocok. Mungkin ada kemungkinan orang itu akan melihat produk kita dan akan tertarik, tapi kemungkinannya sangat kecil. Makanya banyak sekali dari teman-teman di langkah kedua ini, langkahnya itu salah, promosinya itu salah, ya kan, salah promosi, sehingga mereka merasa bahwa, Kak, produkku aku sudah pilih bagus banget, tapi kok nggak laku ya, tapi kok nggak ada yang beli ya. Ya itu masalahnya teman-teman.
teman-teman nggak promosi produknya di target market yang pas. Itu makanya kita ngerasa produk ini nggak laku. Itu masalahnya di situ. Makanya harus riset bener-bener target marketnya itu siapa, yang sudah divalidasi di tahap pertama tadi ya, sudah divalidasi produknya ini cocok atau dicari. Nah kemudian baru dipromosikan kayak gitu di target market yang pas kayak gitu. Nah promosikan saja ini nggak cukup. Ini masih belum cukup. Meskipun kita sudah mempromosikan produk target market kita itu sudah melihat, oh ada produk ini, itu pun belum cukup. Kita harus ada langkah ketiga atau tahap ketiga, yaitu kasih alasan kenapa mereka harus beli sekarang. Kasih alasan kenapa mereka harus beli sekarang. Kenapa? Karena kebanyakan customer itu ibaratnya punya banyak pilihan. Misalnya sekarang katakanlah di sosial media itu ada banyak sekali pilihan produk. Di marketplace saja, katakanlah kamu jualan di marketplace, contohnya di Shopee atau di mana kayak gitu, itu ada banyak sekali pilihan. Nah di antara pilihan-pilihan itu, customer atau calon customer itu masih berpikir kira-kira mana ya yang cocok buat aku beli. Nah kita sebagai penjual tidak boleh membiarkan customer itu berpikir. Oke, saat kita sudah menghadirkan produk di depan mata target market, seperti yang aku bilang tadi ya, kita share di tempat yang tepat, kita harus kasih alasan kenapa mereka harus beli saat itu juga, biar mereka nggak berpikir, biar mereka nggak nyari perbandingan. Misalnya, ini produknya bagus nggak ya? Coba aku cari referensi di tempat lain. Jangan sampai customer berpikir seperti itu. Langsung aja kasih alasan. Contohnya, misalnya, kamu yang kamu promosikan itu adalah promo misalnya. Promo diskon 30% atau 50%, launching terbaru. Stok hanya sisa 30 untuk promo itu. Oke. Jadi misalnya kita promosikan tas tadi, kita promo di WhatsApp atau promo di Instagram atau promo dimanapun, atau kita upload produk di marketplace, kita bilang bahwa itu stoknya terbatas. Misalnya stoknya sisa yang ini aja deh 5 katakan, atau stoknya sisa 10 katakanlah. Nah sehingga, atau promonya hanya hari ini katakanlah. Nah kayak gitu, sehingga customer nggak akan sempat berpikir gitu. Customer malah akan, waduh ini kalau nggak dibeli cepet-cepet ini bisa hilang nih promonya, atau stoknya bisa habis nih kayak gitu. Nah saat kalian sudah memenuhi tiga syarat itu tadi, atau 3 cara itu tadi, aku yakin kalian jualan apapun itu kemungkinan besar akan laku. Kalian jualan apapun, kalau kalian sudah memvalidasi 3 syarat itu tadi ya gitu. Kenapa? Karena yang pertama, produk ini adalah ya barang fisik yang kita sudah harus sediakan gitu loh, apa yang kira-kira dibutuhkan. Kemudian yang nomor 2 ini adalah promosi, kita hadirkan di depan mata target market. Nah yang ketiga ini adalah kasih alasan. Nah kenapa kita harus kasih alasan apa orang itu atau customer itu harus beli sekarang juga, selain karena biar mereka itu nggak membandingkan atau nggak mikir 2 kali, biar kita juga bisa meyakinkan customer. Karena sebenarnya customer itu nggak yakin kalau misalnya sudah ditawari produk itu, customer itu masih kayak gitu. Makanya kalau misalnya kalian pernah memperhatikan gimana caranya sales mempromosikan produknya, ya kan? Mereka kan akan berusaha untuk meyakinkan kalian kan. Misalnya kalian pernah ketemu dengan sales rokok atau sales apapun deh, properti katakanlah. Mereka akan menunjukkan fitur-fiturnya kayak gimana. Terus mereka akan menunjukkan, oh ini cocok banget Pak, ini fiturnya kayak gini-gini, nanti Bapak bisa kayak gini kayak gitu kan. Kemudian ini kalau misalnya Bapak ngambil ini nanti ada fasilitas cicilan kayak gini-gini nih, nanti akan dapat bonus ini. Terus kalau misalnya lagi promo atau lagi event, biasanya kan ini hanya hari ini Pak, harga segini, besok udah nggak bisa, besok harganya naik. Ini hanya stoknya tinggal terbatas, misalnya ada SPG rokok atau SPG apa gitu ya. Ini stoknya hanya hari ini Pak, untuk harga segini. Kalau misalnya Bapak beli di tempat lain, ya mungkin harganya harga normal, karena ini kita ada event jadi ini harganya spesial. Nah saat kita memberikan alasan-alasan itu calon customer akan semakin tertarik, akan semakin yakin untuk, oh kayaknya ini cocok deh buat aku, ya udah deh aku beli kayak gitu. Nah kayak gitu teman-teman bisa langsung praktekkan. Yang penting adalah teman-teman harus validasi bener-bener, jangan sampai beralasan misal, loh kak aku
katakanlah nggak punya teman untuk validasi, katakanlah yang pertama tadi ya, aku nggak tahu nih jualan produk apa, katakanlah, kemudian aku nggak pede nih untuk tanya-tanya gitu. Ya kalau misalnya kalian pengen jualan kalian laris, ya kalian harus bisa untuk itu gitu, harus bisa belajar gitu loh, pelan-pelan, nggak apa-apa, nggak langsung bisa kayak gitu. Aku dulu juga nggak langsung bisa, tapi aku belajar pelan-pelan kayak gitu. Coba misalnya coba tanya ke 10 orang dulu deh kalau misalnya nggak berani. Kalau aku dulu 100 ya. Misalnya kalian ke 10 orang dulu, tanya random people gitu. Misalnya, "Kak, apakah produk ini kira-kira cocok untuk kakak? Apakah kakak mau kalau misalnya ada produk ini dengan harga sekian?" Katakanlah kayak gitu. Misalnya kamu sudah menemukan produknya. Terus promosinya juga kayak gitu. Misalnya, aku nggak tahu nih promosi atau target marketku ini ada di mana. Ya cari tahu gitu loh. Riset, misalnya target marketnya adalah mahasiswi Bandung. Nah, misalnya mahasiswi Bandung itu kira-kira ngumpulnya di mana? Kalau di online, apakah ada komunitasnya di grup komunitas? Apakah mereka itu suka band K-pop, katakanlah K-pop apa kayak gitu? Atau mereka itu biasanya nongkrongnya di mana, atau sering mencari apa? Misalnya kalau misalnya kalian nyarinya di Instagram, mereka itu biasanya follow siapa sih? Follow artis atau follow apa? Nah kayak gitu. Itu pasti ada kesamaan. Misalnya follow artis apa kayak gitu, misalnya follow artis Korea ini katakanlah. Nah kalian cari tuh misalnya yang komen-komen di situ. Nah kalian DM-in satu-satu tuh yang komen di postingannya artis A katakanlah ya. Aku tuh kalian DM-in satu-satu, kalian tanya kayak gitu. Atau kalian langsung promokan di sana, nggak apa-apa. Kalau misalnya teman-teman jualan cuma nunggu doang, karena banyak sekali dari teman-teman yang jualan itu pokoknya aku upload produk di marketplace gitu. Pokoknya aku jualan itu upload produk di Shopee gitu. Setelah itu ya udah kita nunggu customer, nunggu orang datang. Ya kita akan kalah gitu loh. Kita akan kalah dengan mereka-mereka yang berani untuk action, berani untuk kesana kemari. Ibaratnya kita akan kalah dengan orang yang jemput bola gitu loh. Kalau misalnya kita cuma nunggu doang gitu kan, setelah upload nunggu doang, itu ibaratnya kayak kita buka toko di pasar gitu kan. Ya sudah, kita nunggu doang orang datang, kita nggak promosi, kita nggak pelayanannya dengan baik. Sedangkan saingan kita itu misalnya ada budget, misalnya mereka iklan, misalnya mereka endorse, mereka ya melakukan promosi gede-gedean, sedangkan kita cuma upload nunggu doang, ya kita kalah dong. Jadi teman-teman harus berani mencoba, jangan malas, harus praktekkan ya ketiga cara itu tadi. Semoga membantu. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka, dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.